Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Ustadz Furqon pada pagi ini. Insya Allah ini kajian kita yang ke-55 dan Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman dari seluruh daerah ya, alhamdulillah sampai hari ini kita dengan OAC ini mudah-mudahan mendapatkan pencerahan singkat seperti biasa, setengah jam untuk pemaparan, dan kemudian insya Allah kita punya sedikit waktu untuk diskusi, dan juga pada hari ini Ustadz Furqon ini sedang banyak sekali aktivitas rupanya beliau. Jadi mudah-mudahan kita bisa efektifkan waktu kita sampai jam 9 insya Allah nanti Bapak dan Ibu semuanya. Kami haturkan penghargaannya, terima kasih sebesar-besarnya pada teman-teman dari seluruh wilayah daerah Indonesia, banyak yang bisa hadir tetap ya sampai hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian bagi kita sebagai media untuk menunjukkan ya bahwa kita saling mencintai kalma Allah karena sama-sama ingin mendapatkan ilmu dan pencerahan tentang agama kita. Baik Bapak dan Ibu semuanya, hari ini insya Allah kita bersama Ustadz Furqon Sarif Hidayatullah. Beliau adalah dosen di IPB di Fakultas Ekonomi Manajemen, dan beliau melakukan banyak pembinaan-pembinaan keagamaan ya Bapak dan Ibu di beberapa instansi ya, termasuk juga di BSM, sekarang jadi BSI ya. Kemudian juga pembinaan keagamaan tentunya tentang apa namanya di seluruh institusi di IPB, maksudnya program-program pembelajaran agama di IPB yang dikoordinir oleh Ditmawa IPB. Kemudian beliau juga sebagai staf pendidik lainnya di Fakultas Ekonomi Manajemen, dan juga beliau aktif di salah satu pusat yaitu di Cibes namanya, di bawah LPPM IPB, dan beberapa buku tentang agama juga tentunya core beliau sudah dipublish. Baik Bapak dan Ibu, untuk berikutnya kita akan mintakan kepada Ustadz Furqon untuk dapat menyampaikan pemaparan lebih kurang mungkin ya 30 menit barangkali ya, tapi dipersilakan keleluasaan beliau. Yang penting nanti kita mudah-mudahan ada sedikit waktu untuk bertanya jawab dengan beliau. Namun sebelumnya itu Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan ya terima kasih kepada Bapak Ibu yang merespon ya program ini, sehingga kami mendapatkan banyak sekali usulan ya, maksudnya banyak saran-saran dan juga pandangan khususnya terkait materi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mungkin ya materi kita kadang-kadang sering berganti topik begitu, artinya tidak nyambung ya antara satu pertemuan dengan pertemuan berikutnya. Tidak apa-apa, karena memang kita lebih kepada pemantik begitu ya untuk pencerahan ilmu ini, dan juga untuk pembangkit motivasi kita, dan juga sekaligus kami mengakomodir saran-saran yang masuk dari Bapak Ibu tentang topik tersebut. Makanya topik kita ada yang bersambungan, ada yang memang kadang-kadang berdiri sendiri. Nah, untuk pagi ini insya Allah Pak Ustadz Furqon akan menyampaikan satu materi yang sangat penting bagi kita semua, tentang sebuah kerugian besar ya Bapak dan Ibu, kerugian besar. Jadi apakah perlu kami sampaikan kepada kalian tentang sesuatu ya, tentang sesuatu yang paling merugikan ya. Jadi artinya sebetulnya perbuatan itu ternyata sama sekali tidak ada nilainya. Nah, seperti apakah itu akan dipaparkan oleh beliau Pak Ustadz Furqon, lebih kurang setengah jam saya kira. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakallah Pak Ustadz Bakhtiar atas waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku Ketua P2SDM, Bapak Ustadz Bakhtiar selaku pembawa acara, dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian oase ini. Yang tentu mudah-mudahan kita berharap perjumpaan kita pada kali ini menjadi pengantar kita untuk sama-sama mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan di dunia juga di akhirat kelak. Bisa bersatu kembali, bisa berjamaah kita bersama-sama ya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh panitia ya, pengatur acara untuk menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan amalan kita. Dan ternyata amalan itu walaupun kita berharap, nauzubillah ya, ternyata ada amal-amalan yang bisa tertolak. Ini bisa di-share nggak Ustadz Bakhtiar ya? Untuk materinya dari... Ya, siap. Jadi share Ustadz. Baik. Silakan Pak Jugar. Mohon maaf, ini juga saya sedang di perjalanan menuju kampus, lagi istirahat dulu ya. Baik, kalau kita mengacu kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ya, 200-201, itu Allah menggambarkan ada dua kejadian ya, ada dua kondisi manusia itu. Yang pertama ada kondisi manusia di dunia sukses, akan tetapi di akhirat tidak. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di dunia itu sukses. Apa yang dia inginkan Allah berikan, apa yang dia harapkan Allah berikan. Akan tetapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Nah, ini ya, ini adalah sukses dunia, rugi akhirat. Yang ayat berikutnya pada ayat 201-nya Allah menegaskan وَمِنْهُمْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ada manusia itu di dunia sukses, di akhirat juga sukses. Nah, tentu bagi kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia, mengharapkan dunia sukses, akhirat sukses. Nah, oleh karena itu, apa yang menyebabkan misalkan manusia itu di dunia sukses tapi di akhirat gagal, di akhirat merugi, maka insya Allah kajian inilah yang akan kita coba kupas ya, walaupun secara singkat ya tentunya. Paling tidak menjadikan pegangan bagi kita untuk waspada terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Baik, untuk memberikan gambaran tentang tadi, wa ma lahu fil akhirati min khalaq tadi ya, bahwa Allah akan menjadikan manusia sukses dunia tapi rugi di akhirat itu. Nah, ditafsirkan, digambarkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103, 104 dan 105. Ya, ini tiga ayat ini berangkai ya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, Allah ingin menegaskan dan sekaligus memerintahkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya Muhammad SAW, agar Rasulullah memberikan suatu informasi, pemberitaan, peringatan kepada umat manusia tentang hal ini. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi, apakah kami akan memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi ini peringatan dari Allah agar disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia bahwa Allah ingin mengabarkan manusia kelak itu akan mengalami suatu kerugian besar. Ya, kerugian apa? Kerugian atas amal-amalannya. Kita tahu bahwa dunia ini adalah tempatnya memanen, tempatnya bertanam, tempatnya beramal. Tetapi amalan yang kita lakukan itu tidak bisa bernilai di hadapan Allah. Itu yang dimaksud kerugian di sini. Makanya dalam tafsir dikatakan ya ayyuhar rasul hal nukhbirukum ayyuhan nasu bi'adzamin nas usronan al-amalin. Wahai Rasul, sampaikan kepada mereka tentang kerugian-kerugian yang akan dialami oleh manusia atas amal perbuatannya. Nah, seperti apa gambaran manusia? Next. Nah, di dalam ayat ke-104, Allah menegaskan bahwa manusia yang paling merugi nanti
atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia perbuatnya, ketika manusia itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ketika mereka orang-orang yang sia-sia perbuatannya kehidupan di dunia. Kenapa dikatakan sia-sia? Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di mana ketika mereka di dunia, mereka merasa paling banyak amalnya. Mereka yang paling banyak zikirnya. Mereka yang paling banyak perbuatannya. Seolah-olah sudah bagus. Ya, seolah-olah sudah bagus dan berkeyakinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak orang yang menyangka telah banyak beramal. Banyak orang yang menyangka telah banyak bersedekah. Telah banyak melakukan sholat wajib dan sunnah. Telah banyak melakukan tilawatil Quran. Telah banyak berbuat menolong orang. Akan tetapi ternyata mereka hanya prasangkanya saja. Siapa mereka itu? Alladzina yarawna yaumal qiyamah. Mereka akan memandang nanti pada hari kiamat. Anna sa'yahum alladzi kanu yas'aunahu fid dunya qad dha'a. Mereka merasa di dunia sudah paling hebat. Mereka di dunia sudah paling banyak amalnya. Wa hum yadhunnuna annahum muhsinuna fi sa'ihim. Mereka bahkan menyangka. Apa sangkaannya? Sangkaannya adalah berkeyakinan bahwa mereka itu sudah bagus amalannya. Yakin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayantafi'una bi amalihim. Mereka akan merasakan, akan memberikan manfaat amalan-amalan mereka nanti di yaumul qiyamah. Wal waqi khilafu dzalika. Tetapi realitanya itu semuanya tidak ada di hadapan Allah. Sangkaan-sangkaan, keyakinan-keyakinan mereka yang telah berbuat bermacam kebaikan, mereka hanya semata-mata menyangka terhadap itu adalah sesuatu yang bermanfaat kelak nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal waqi khilafu dzalika, akan tetapi realitanya sangkaan itu tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada fenomena seperti itu. Nah, siapa mereka itu? Next. Mengapa mereka itu terjadi ya kegagalan, kerugian besar walaupun mereka sudah banyak beramal waktu di dunianya? Karena ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Nah ini. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, karena mereka telah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka telah mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah. Ya. Ulaika humul ladzina kafaru bi ayati rabbihim alladzi ala tauhidihi. Mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari, mereka mendustakan, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah yang dengan ayat-ayat itu akan menunjukkan ketauhidannya. Wa kafaru bi liqaihi, dan mereka mengingkari, mereka mendustakan adanya pertemuan dengan Allah kelak. Jadi kalau waktu di dunia orang-orang itu sudah tidak meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah, mengingkari dan mendustakan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka kondisi seperti ini fabatolat a'maluhum likufrihim biha, maka amalan mereka terhapus, amalan mereka batil, amalan mereka tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala likufrihim, karena kekafiran mereka, karena pendustaan mereka, karena mengingkari mereka terhadap ayat-ayat Allah ini. Fala yakun lahum yaumal qiyamati qadrun, maka baginya nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan nilai. Qadrun itu nilai, harga, kedudukan, kehormatan. Jadi orang yang banyak amal di dunia, amal kebaikan di dunia, mereka menyangka itu akan memberikan manfaat kelak di akhirat. Akan tetapi kalau mereka beramal itu, ya, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka tidak meyakini akan adanya pertemuan dengan Allah kelak, maka amalan sehebat apapun tidak akan bernilai di hadapan Allah, tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tidak mendapatkan kehormatan dan harga derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini, ya. Fala yakun lakum yaumal qiyamati qadrun indallah. Itu dalam tafsirnya, ya. Nah, disebabkan kenapa? Jahidu al-ayati al-Qur'aniyah, mereka mengingkari ayat-ayat yang tertulis seperti Al-Qur'an. Wal ayatil iyaniyati, atau ayat-ayat yang nampak, yaitu alam semesta yang menunjukkan kehadiran Allah. Jadi
bisa saja mengkufuri ini terhadap firman-firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran, atau mengingkari ayat-ayat Allah yang nampak, yang bisa kita saksikan. Jadi fenomena alam yang merupakan bukti ketauhidan Allah, merupakan bukti kekuasaan Allah dan penciptaan Allah atau kehadiran Allah, mereka tidak mempercayainya bahwa ini semua karya-karya Allah. Nah, oleh karena itu, semua ini yang menunjukkan adanya kewajiban untuk iman, mereka tolak. Ya, mereka tolak. Sehingga mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengimani adanya para malaikat, mereka tidak meyakini akan adanya keberadaan Rasul, mereka tidak meyakini akan keberadaan Yaumal Qiyamah atau hari akhir. Nah, semua ini cukup membahayakan ya. Jadi tidak ada bermakna amal-amal di dunia itu ketika mereka sudah punya pandangan-pandangan seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya ada dua kata kunci ya yang menyebabkan orang itu tidak bernilai di hadapan Allah. Ya, yang pertama apa? Kekufuran, ya, pengingkaran terhadap firman-firman Allah. Dan yang kedua adanya keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan tidak adanya pertanggungan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini walaupun banyak amalan di dunia, akan tetapi mereka akan mendapatkan sebatas kebaikan di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa demikian? Karena syarat amal diterima Allah adalah iman. Ya. Jadi kalau imannya sudah tidak ada, sudah menafikan, sudah mendustakan kehadiran Allah sendiri, ya jelas tidak ada. Next. Nah, ini juga di dalam Quran surat Muhammad dijelaskan pula ya. Walladzina kafaru fatas'allakum wa dhalla a'malakum. Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya ya. Jadi memang syarat mutlak ya iman itu. Ya. Pengakuan terhadap Allah, pengakuan terhadap para malaikat, pengakuan terhadap keyakinan pertemuan dengan Allah merupakan sebuah keniscayaan untuk diterima suatu amalan kita. Ya, sekecil apapun amalan kita, kalau berangkatnya, startnya dari dasarnya adalah iman, insya Allah bernilai di hadapan Allah. Ya, walaupun hanya sekelil zarroh, ya, sebiji sawi. Akan tetapi sebesar apapun, sebanyak apapun amalan, kalau landasannya bukan iman, maka tidak diterima oleh Allah. Nah, contoh sederhananya begini. Kita bersedekah umpamanya. Di dalam memberikan sedekah itu kan ada dua motif. Yang pertama adalah motif kemanusiaan. Saya memberikan sesuatu kepada orang. Sisinya kemanusiaan. Kasihan misalkan begitu. Ada satu orang lagi yang dia bersedekah adalah dasarnya iman. Apa iman itu? Allah telah memerintahkan kepada orang beriman untuk berbagi, untuk saling tolong-menolong, memberikan bantuan kepada sesama. Nah, kalau dalam diri kita, yang menggerakkan kita beramal bersedekah itu adalah adanya unsur lillah, di situ ada nilai niat karena Allah telah menyuruhnya, kita melaksanakannya karena merasa dititah oleh Allah, merasa disuruh oleh Allah, dan mengharapkan wajhullah, maka itulah yang disebut dengan amalan yang berlandasan iman. Maka yang kedua inilah insya Allah bernilai ibadah. Nah, sementara kalau yang pertama tadi niatnya hanya kemanusiaan, tidak dikaitkan dengan masalah ini merasa dititah oleh Allah yang bukan dari iman, mungkin di dunia dia memberikan kebaikan dan dirasakan manfaatnya oleh manusia yang ada sekitarnya, namun di hadapan Allah wallahu a'lam. Karena tidak mengaitkan amalan itu sebagai bagian daripada perintah Allah. Itu kira-kira gambaran sederhananya ya, mana amalan yang basicnya adalah iman, mana yang amalan bukan dari iman. Banyak kan orang-orang dulu misalkan ketika terjadi suatu bencana, orang kafir pun sama memberikan pertolongan, memberikan bantuan kemanusiaan. Tetapi kalau itu diberikan dasarnya kemanusiaan semata-mata, na'udzubillah, bisa tidak memberikan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fahbatu a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maksudnya Al-Qur'an ya. Jadi orang kalau sudah benci, next. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah ayat-ayat penguatnya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang kalau memang sudah keluar dari Islam ya, artinya sudah murtad, sudah kafir, sudah kufur, maka jelas sama ya kalimatnya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Jadi awalnya orang Islam, dia beragama Islam, dia beramal soleh, misalkan begitu, tetapi tiba-tiba na'udzubillah dia murtad, keluar dari Islam, maka seluruh amalan yang mereka lakukan itu Allah akan hapuskan sebagai amal kebajikan.
Artinya apa? Tidak memberikan makna di yaumul qiyamah nanti. Fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah malah ya. Allah akan hapuskan amalan tersebut jika memang dia meninggal tetap dalam keadaan kafir. Tetapi kalau misalkan sempat murtad lalu kembali kepada Islam, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi husnul khotimah. Next. Nah, berikutnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain agama Allah, siapa saja orang yang beramal tidak didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, maknanya seperti itu gambaran umumnya, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Maka sesekali amalan tersebut yang tidak didasarkan pada prinsip Islam tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pentingnya kita istiqomah terus untuk memegang keyakinan amalan-amalan syariat yang ada dalam ajaran agama kita, agama Islam. Karena ini jaminan dari Allah. Orang yang keluar atau orang yang menjadikan dasar aktivitasnya yang tidak didasarkan pada prinsip Islam, maka Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti kelak di akhirat mereka termasuk orang-orang yang akan merugi. Nah, begitu juga dalam Quran next, dalam Quran surat Sajdah ayat 22 juga sama ya pada prinsipnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sama, ini juga prinsipnya mengingkari ayat-ayat Allah. Next. Nah, oleh karena itu, ya untuk meneguhkan, meyakinkan, dan menyempurnakan amalan kita, maka As-Said Abu Bakar Al-Maki dalam kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, beliau menegaskan, wa ta'allaman ilman yusahhih ta'atan wa aqidatan wa muzakil qalba uskula. Beliau menegaskan bahwa oleh karena itu agar kita mencapai pada titik kesempurnaan, kemuliaan dalam beramal, ya, di dunia memberikan manfaat yang besar, di akhirat juga memberikan manfaat yang besar dengan dilimpahkannya berpahala dari Allah Subhanahu wa taala, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah dianjurkan, diwajibkan untuk terus mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah dan keimanan ini. Jadi ilmu itu bagi kita ada yang sifatnya fardhu aini, yaitu fardhu aini itu adalah kewajiban yang berlaku untuk setiap individual. Ilmu-ilmu tersebut prinsipnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah, dengan keimanan. Nah, oleh karena itu tadi syarat kan iman itu. Iman itu menjadi syarat diterimanya amal soleh kita, amal aktivitas kita. Makanya mau tidak mau, kata Syekh As-Said Abu Bakar, perdalami terus ilmu tentang akidah ini. Ilmu tentang Allah ya, berkaitan dengan tauhid. Yang mencakup apa? Rububiyahnya Allah. Mencakup uluhiyahnya Allah. Mencakup asma-asmanya Allah, nama-nama Allah. Mencakup sifat-sifatnya Allah. Mencakup ancaman-ancaman Allah. Mencakup janji-janji Allah. Mencakup perintah-perintah Allah. Semua itu merupakan bagian daripada apa? Iman kepada Allah. Nah, semakin utuh kita, pemahaman kita tentang Allah, maka insya Allah akan terjadi kesempurnaan dalam menjalani kehidupan ini. Gagal di dalam memahami tentang Allah, maka manusia akan gagal menjalani kehidupan ini. Sehingga manusia punya prasangka dia sudah berbuat baik, tapi ternyata tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ilmu ini. Kemudian yang terkait dengan akidah itu apalagi? Ilmu tentang akhirat. Ya, ilmu kepada iman kepada hari akhir. Nah, berkaitan dengan hari akhir pun kita wajib untuk mendalaminya lagi. Mulai dari apa itu hari akhir. Kemudian apa itu yaumul ba'as, hari kebangkitan. Apa itu padang mahsyar. Apa itu yaumul hisab. Apa itu yaumul mizan. Apa itu sirat. Apa itu yaumul hasar, hari kerugian. Apa itu yaumul fasl, hari keputusan. Sampai ujungnya surga atau neraka. Maka oleh karena itu setiap muslim itu wajib memahami ilmu ini gitu ya. Jadi level kita terhadap dengan keakidah, dengan keimanan itu perlu ditingkatkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, setiapnya itu harus kita tingkatkan. Sehingga bukan lagi rukun iman ini sebagai apa? Ungkapan semata-mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tentunya. Akan tetapi ujung daripada iman kepada Allah harus sampai derajatnya apa yang disebut dengan syakhsiyatur rububiyah. Kepribadian Rabbani. Iman kepada malaikat tentu bukan hanya sekadar menyampaikan
malaikat ada sekian, ini tugasnya, ini nama-namanya, tidak. Akan tetapi ujungnya adalah bagaimana agar kita memiliki apa yang disebut dengan syakhsiyatul malaki, kepribadian malaikat. Bukan berarti kita ingin jadi malaikat, tidak. Tetapi bagaimana sifat dan karakter malaikat bisa kita teladani untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, tentu ujungnya adalah syakhsiyatul Qur'ani. Kita memiliki kepribadian Qur'ani. Kalau Rasul istilahnya Quran berjalan, ya. Kemudian iman kepada hari akhir, di situ menuntut kita agar kita selalu berwawasan masa depan. Apa yang kita lakukan pada hari ini, kira-kira dampaknya ke depan seperti apa? Apa yang kita tinggalkan hari ini, kira-kira dampak di ke depan akan seperti apa? Selalu mengaitkan dunia dan akhirat. Itu mana iman kepada hari akhir itu memang perlu kita pahami secara utuh agar kita lebih berhati-hati. Kegagalan di dalam memahami iman kepada hari akhir akan terjadi kegagalan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Makanya jangan kaget, orangnya Islam, orangnya sholat tapi maksiat jalan terus. Korupsi jalan terus. Kenapa? Karena gagal di dalam memahami apa yang disebut yaumul akhir tadi. Ya. Oleh karena ini sangat mutlak. Kemudian yang kedua adalah wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kesohihan dalam beraktivitas, dalam berketaatan, atau yang sering disebut ilmu ibadah. Ya, dalam sependeknya ilmu fikih. Jadi bagi kita, ilmu fikih itu merupakan suatu yang penting untuk meningkatkan kesempurnaan ibadah kita ini. Ya. Sholat. Tentu bagi kita bukan hanya lagi misalkan memahami sholat wajib itu, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlah rakaatnya 4, 4, 3, 2 misalkan. Bukan hanya itu tentu. Akan tetapi bagaimana sholat yang kita lakukan itu bisa mendekati kesempurnaan dengan cara memahami kandungan setiap yang kita baca. Nah, kalau sholat itu sudah dipahami secara komprehensif, maka sholat akan membuahkan samroh, buah, yaitu yang disebut dengan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mampu menjadi perisai, menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Maka di dalam Al-Quran, sholat itu memiliki ada kata-kata yang berkaitan dengan sholat itu. Yang pertama ada iqamatus sholah, yang kedua ada hifdus sholah. Kalau iqamatus sholah, orang melaksanakan sholat, ya sudah ada ilmunya di situ, ya. Yaitu ada syaratnya, rukunnya sudah dipahami, bacaannya sudah dipahami, kandungannya sudah dipahami. Akan tetapi sholatnya belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi pada konteks hifdus sholah, maka sholatnya itu sudah menjadi benteng. Nah tentu untuk menjadi benteng ini maka dipahami kandungan-kandungan pesan-pesan yang ada dalam setiap gerakan ataupun bacaan sholat. Artinya apa? Tuntutan kita meningkatkan kualitas ibadah kita perlu dengan ilmunya lagi. Yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan wa muzakkil qalbi. Ilmu yang berkaitan dengan apa? Tazkiyatun nafs, pembersihan hati kita. Kenapa demikian? Karena kalau hatinya tidak bersih, maka amalan tidak akan ada bermakna. Contohnya apa? Ria. Ya. Ria ini adalah satu amalan yang orientasinya adalah penilaian manusia. Harapan sanjungan dari manusia. Nah ini ria ya. Oleh karena itu ria ini akan menghapus amalan. Akan merugikan kita semuanya. Oleh karena itu perlu dipelajari apa itu ria. Faktor-faktor penyebabnya seperti apa, bagaimana cara terapinya, yang mudah-mudahan dengan ilmu tazkiyatun nafs ini bisa membantu kita. Kemudian yang terakhir, Imam Ibnu Ruslan menegaskan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Ya, next. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa disertai dengan ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal-amalannya akan tertolak. Nah, oleh karena itu maka untuk menyempurnakan semua amalan kita agar benar-benar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakanlah sertailah amalan itu dengan ilmunya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin itu aja Ustadz ya yang bisa saya sampaikan secara globalnya. Untuk lebih detailnya barangkali mangga biasa nanti kita diskusikan sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Kita mendapatkan satu ilmu yang sangat mendasar pada pagi ini, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Ya, tentang keimanan, kemudian tentang bagaimana supaya ketika kita sudah beriman, lalu kita melakukan
semua perintah-perintah Allah. Nah, kemudian itu juga dibersihkan dengan niat yang benar, niat yang sesuai. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu semuanya, poin-poin yang sangat penting yang beliau sampaikan hari ini adalah tentang tauhid sebetulnya ternyata ya. Jadi tentang tauhid. Sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu berbasis kepada tauhid itu. Nah, ternyata yang beliau jelaskan tadi itu adalah amalan-amalan yang begitu banyak bisa menjadi tidak bernilai di sisi Allah karena tidak berlandaskan tauhid tadi itu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, tadi beliau juga mencontohkan satu tentang sholat ya. Jadi sholat itu levelnya disebutkan tadi iqomatis sholah dan juga itu sholah. Ini adalah sholat yang dilandasi dengan ilmu. Namun ada sholat yang dilandasi ilmu tapi belum mampu mencegah kemungkaran. Apalagi kalau sholat tidak dilandasi ilmu ya begitu ya Bapak dan Ibu semua ya. Apalagi kalau dilandasi dengan bukan karena mematuhi perintah Allah. Jadi memang luar biasa banyak sekali hal-hal ternyata yang harus kita dalami dalam ajaran ini supaya apa yang kita lakukan itu menjadi bagian dari jalan kita untuk menuju keselamatan. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita haturkan terima kasih kepada Ustadz Furqon yang sudah mengantarkan diskusi ini. Dan kita alhamdulillah masih punya waktu kira-kira 15 menit Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang ingin bertanya ataupun menambahkan keterangan, bisa raise hand ya Pak Krismanto ingin secara langsung ya. Iya Pak Puji. Saya sambil OTW nih ke Barang Siang. Mau tanya sama Pak Ustadz. Baik-baik. Jadi ada dua ya, satu Pak Puji, yang kedua nanti Pak Krismanto. Silakan Pak Puji dulu. Oke. Ini Pak Ustadz, saya kemarin Senin sampai Rabu ikut pelatihan ya mengenai asesmen kompetensi. Terus saya tanya sama narasumber berkaitan ini Ustadz kejujuran. Jadi kalau kita lihat kan kejujuran ya, sekarang negara terjujur itu konon Swiss ya, sama negara-negara Skandinavia lah. Nah di Islam sebenarnya sudah diarahkan sesuai syariat supaya kita bertindak jujur. Tapi kemudian ternyata ada faktor-faktor di luar individu yang komitmen secara komunitas atau negara jamaah lah gitu ya. Mereka padahal bukan basisnya Islam, tapi bisa menjadi negara yang komitmen kejujurannya terbagus gitulah. Nah, gimana nih menurut Ustadz nih supaya kita bisa juga bahkan nilai-nilainya kan lebih bagus tuh untuk diimplementasikan secara komunitas maupun negara. Itu Ustadz secara ringkasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Puji. Baik, silakan langsung dulu Pak Ustadz. Langsung baik. Nanti setelah itu terima baru kasih Pak Prof ya. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Memang kejujuran ini satu hal yang sebenarnya dalam Islam sudah jelas ya, yaitu as-siddiq itu. Bahkan Abu Bakar itu mendapati julukan dengan Abu Bakar Siddiq karena kebenarannya, karena kejujurannya, kejujuran baik dalam konteks akidah, kejujuran dalam konteks amalia dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan umat Islam itu misalkan belum menunjukkan sikap kejujuran? Memang pada intinya untuk sampai kepada tingkat kejujuran ini kan tidak hanya sekedar dipahami kita penting jujur, kita harus jujur. Ini ayatnya, itu hadisnya. Nah, untuk meningkatkan sikap kejujuran ini memang perlu ada latihan. Makanya dalam konsep Islam itu, dalam penerapan nilai-nilai karakter, ya kepribadian itu ada pertama diawali dengan peningkatan pemahaman terlebih dahulu, ya, yaitu pengajaran istilahnya itu. Pengajaran itu untuk menyampaikan jujur itu maknanya apa, jujur itu dalam hal apa, ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu implementasinya perlu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini mungkin diawali dari hal-hal yang sifatnya sederhana. Jujur dalam sederhana itu bisa dalam ruang lingkup kita di rumah, gitu kan, dalam ruang lingkup kita di kantor, ruang lingkup dalam kita bermasyarakat. Nah, kemudian yang ketiga tentu perlu ada satu istilahnya lingkungan yang sama-sama ingin mengedepankan, memperjuangkan kejujuran ini, ya, menjadi sebuah nilai yang harus dipegang bersama-sama. Nah, saling mengingatkan, saling memperkuat, dan saling menunjukkan di situ. Memang tidak mudah yang kita bayangkan, tetapi itu memang harus diawali dari kita semuanya, ya. Nah, prakteknya kalau di lapangan bisa saja ya kita mungkin Pak Ustadz ya,
di lapangan kadang-kadang kita untuk membuat laporan, satu sisi kita pengen jujur, tapi satu sisi terbentur juga dengan beberapa hal sehingga membuat juga di ujungnya tidak jujur lagi, ya. Nah, itu hal-hal itu juga mengantarkan menjadi proses pembiasaan bagi kita. Nah, oleh karena itu aja prinsipnya, memang pertama diawali dengan pemahaman jujur itu penting, apa keuntungannya, apa kerugiannya ya secara hukum di situ. Kemudian yang kedua perlu dilatih ya, mulai dari hal-hal yang terkecil dalam ruang lingkup keluarga, kemudian di kantor, di tempat bekerja dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mungkin juga perlu kita berjamaah, berkomunikasi, bahkan bisa bergabung dengan orang-orang yang mengedepankan, memperjuangkan nilai-nilai kejujuran ini, di mana kita ada di situ ya. Saya kira mungkin itu Prof. Puji ya, untuk berkaitan dengan masalah kejujuran ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukran Ustaz. Ya. Ya, terima Makasih, kasih. Ustaz. Terima kasih Ustadz dan Terima Pak kasih. Puji. Hati-hati di jalan. Baik, tadi Pak Krismanto apakah jadi bertanya, Pak Krismanto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa diperjelas lagi oleh Al-Muharram kita, Dr. Furqon, mengenai amalan dengan niat. Jadi, ina amalu bil niat. Itu kan nawaitunya kan begitu. Kemudian amalan ini harus dengan keimanan yang baik ya. Artinya keimanan yang benar-benar kita ini mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Untuk keimanan sendiri itu tentunya banyak juga harus kita tingkatkan dengan keilmuan kita ya. Untuk iman sendiri, kadang kita sering mendengar bahwa iman ini harus kita perbarui, Ustadz. Jadi memperbarui iman ini, apakah ini memang satu konsep dalam diri kita supaya kita ini, karena iman ini kan naik turun kondisinya dengan kita melihat apa yang ada di depan kita secara langsung, apapun yang kita saksikan lewat media medsos kita ini, tentunya itu membuat kadang-kadang kita ini untuk mencegah keriaan di hati kita ini agak agak berat gitu. Nah, ini tentunya kan konsep memperbaiki, memperbarui iman ini supaya kita ini tetap dalam jalannya Allah dan Rasulullah. Mohon bisa dibahas dalam kesempatan ini. Jazakallah Ustadz Furqon atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Krismanto. Bisa langsung saja Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Krismanto. Betul ya. Ada hadis Nabi yang populer dan hadisnya sahih itu ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan yang sah di hadapan Allah itu tergantung pada niatnya. Jadi semua amalan itu tergantung pada niatnya. Diterima atau tidak, itu tergantung pada niatnya. Nah, tentu niat ini pertama adalah kalau suatu amalan itu diniatkan lillahi ta'ala. Untuk mencapai niat itu sampai kepada lillahi ta'ala karena Allah itu perlu ada dua hal setidaknya. Yang pertama adalah niatnya semata-mata murni. Ya. Murni untuk apa? Murni untuk mendapatkan wajhullah. Murni untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita beramal, kejarannya ridho Allah. Walaupun misalkan awalnya kita berniat untuk apa? Untuk memiliki harta. Misalkan kita bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, mestinya, idealnya, kita ini tidak berhenti bahwa kita bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi orientasi lebih jauhnya itu, bagaimana kita setelah mendapatkan uang itu, kita petakan kembali niatan itu. Dengan uang ini, saya pertama bekerja itu dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai seorang mukmin karena diperintah oleh Allah. Jadi bekerjanya aja sudah merasa diperintah oleh Allah. I'malu ya fasayarallahu amalakum, bekerjalah, beraktivitaslah, bertebarlah karena Allah akan memandang. Ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik pekerjaanmu di antara kalian semuanya. Itu kata Allah ya. Jadi niat lillahi ta'ala itu dari awalnya pun juga kita bekerja bukan orientasinya uangnya sebenarnya, tapi bekerja sendiri sudah diniatkan ini adalah iman.
perintah Allah. Ya, ikhtiar itu bagian daripada perintah Allah. Nah, pekerjaan yang diniatkan karena Allah itu maka berimplikasi selama kita bekerja, yaitu apa? Akan menuruti prinsip-prinsip aturan Allah selama bekerjanya. Jadi orang yang bekerja lillahi ta'ala itu pasti implikasinya itu akan dilihat, diperhatikan prinsip-prinsip keinginan Allah selama berkaitan dengan bekerjanya itu. Jadi tidak asal masuk gitu kan, tidak asal masuk, tidak asal bekerja, tapi betul-betul diperhatikan ya prinsip-prinsip dari Allah itu. Nah, itu sudah mencerminkan lihat lillahi ta'ala itu di situ. Nah, jadi ikhlas itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah bekerja lalu ujungnya mendapatkan ya semacam reward di dunia yaitu berupa upah, berupa gaji, maka tidak berhenti kita dapat uangnya itu, tetapi bagaimana uang itu pun juga agar ujungnya mendapatkan ridho Allah. Maka diniatkanlah bahwa saya setelah bekerja mendapatkan uang, maka uang itu akan dipakai nafkah keluarga. Nah, ketika niat nafkah keluarga itu adalah niat juga di dalamnya bahwa perintah dari Allah untuk menafkahi keluarga. Itu udah berapa niat tuh di situ. Jadi niat karena Allah di situ bahwa saya bekerja untuk dapat sesuatu, yang sesuatu itu nanti kita jadikan untuk menjadi nafkah keluarga. Dan menafkahi keluarga bagian perintah Allah pula. Jadi niat di situ adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Itu imannya di situ, ya. Basic imannya di situ. Nah, makanya dalam Islam itu orang yang bekerja dengan niat untuk menafkahi keluarganya dan dikaitkan ini perintah Allah, kalau mujahid fi sabilillah, maka orang seperti itu laksana para pejuang-pejuang agama Allah. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa selama bekerja niat karena Allah itu adalah batasannya sesuai dengan ketentuan Allah, syariatnya Allah itu ya. Di dalam tadi bekerjanya sesuai ketentuan Allah, di dalam mendistribusikan pendapatan juga sesuai ketentuan Allah. Jadi bagi seorang yang beriman sebagai wujud bahwa saya berniat karena Allah, implikasinya adalah ketika mendistribusikan uang pun juga hati-hati. Kembalikan lagi peraturan Allah. Begitu ada yang masuk, hitung per bulan, hitung per tahun, ini sudah nisab atau belum. Nah, kalau sudah nisab, cepat segera keluarkan zakatnya. Jadi, gambaran orang yang beriman, yang sudah punya niat lillahi ta'ala dalam konteks bekerja pun sampai kepada porsinya distribusi yang pendapatan itu. Berapa persen untuk zakat, berapa persen misalnya untuk sedekah, berapa persen untuk menafkahi keluarga, berapa persen untuk kembali memegahkan agama Allah, dan seterusnya. Nah, di situ secara langsung. Nah, tentu dasar-dasar itu memang satu adalah dengan terus meningkatkan kualitas keilmuan kita ya. Sebagai apa? Pembaharuan imannya itu ya. Itu apa? Ilmu dari Al-Qur'an kita pelajari lagi, kemudian hadisnya kita pelajari lagi, fatwa-fatwa ulama juga kita pelajari lagi. Kemudian sirah ya. Sirah itu perjalanan para sahabat, perjalanan para tabi'in, perjalanan para atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan dengan berwisatanya kita menengok profil para sahabat, menengok profil para tabi'in itu memberikan sentuhan kepada kita praktek bagaimana amal mereka dan keseharian. Jadi kalau hanya membaca Quran, terjemahannya tanpa diikuti dengan bagaimana praktek amaliyah di kalangan salafus soleh, nah itu bisa kurang sempurna. Bahkan kita tidak punya gambaran prakteknya. Tetapi dengan cara melihat bagaimana profil para sahabat, bagaimana profil para atba'ut tabi'in, para tabi'in dalam beramal, dalam bersedekahnya, dalam berzikirnya, dalam berkomunikasi sosial masyarakatnya, nah kita akan kehilangan panutan di situ. Oleh karena itu, maka ini penting sekali ya mempelajari hal seperti itu. Untuk apa? Untuk bisa merasakan dan mendapatkan gambaran konkret bagaimana mengamalkan Al-Quran versi orang-orang soleh terdahulu. Insya Allah, secara seperti yang kedua adalah dengan cara apa? Dengan cara bersama-sama, bersenang-senang dengan orang-orang yang sudah menjalankan ketaatan terlebih dahulu. Wa man jalasa ma'al ulama, barang siapa yang bersama-sama bertemu dengan para ulama, izdada rukbatan fit ta'ah, maka akan tumbuh dalam hatinya rasa ingin terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man jalasa ma'al fusaki izdada al-jaru'at an-nuzrubi wa taswifi taubah. Adapun orang yang suka bersama-sama dengan orang-orang yang yaitu mengingkari kebenaran,
orang-orang yang mengabaikan aturan Allah, na'udzubillah, maka cepat atau lambat Allah akan menumbuhkan dalam jiwanya keberanian untuk berbuat maksiat, keberanian untuk berbuat dosa, bahkan menanti-nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian yang terpenting, betapa pentingnya lingkungan berpengaruh terhadap pembentukan sikap kita dalam keimanan ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, penjelasan yang sudah sudah sangat mencakup ya yang ditanyakan Pak Krismanto, yaitu tentang niat, kemudian tentang iman yang naik turun, dan juga tentang ria. Sangat lengkap barusan penjelasan dari Ustadz. Dan kita akan masuk karena masih ada sedikit waktu, Ustadz, masih ada sekitar 6 menit lagi. Jadi saya bacakan saja 2 pertanyaan sekaligus yang ada di chat, yaitu yang dari Pak Galih Barmadi dan terakhir dari Ibu Vigo Selfie. Nah, pertanyaan ini saya gabung saja Ustadz. Jadi ada 3 pertanyaan ini dari beliau. Kalau dari Pak Galih itu tentang kemanusiaan begitu, yang kadang-kadang amalan berkaitan dengan iman berbeda tipis dan sulit membedakannya dengan yang berdasar kemanusiaan. Ya memang mungkin semua orang juga mengalami ini, kadang-kadang tidak menyadari ini dia sedekah ini karena apa gitu, kadang-kadang tidak ada mungkin ini maksudnya supaya bisa dibedakan dengan nyata gitu ya, antara perbuatan kita itu kadang-kadang tidak ada terbetik niat khusus begitu ya, atau berbuat saja. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Barmadi tentang kejujuran. Nah, itu contohnya di sini tentang pemberkasan PNS, misalkan tanggal ataupun tahunnya dimodifikasi begitu ya. Nah, itu apa implikasinya dengan kehalalan gaji yang diterima kemudian. Lalu dari Ibu Vigo Selfie, apakah ada ciri-ciri ya? Jadi apakah terlihat ciri-ciri jika seseorang itu yang amalnya diterima Allah? Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama memang tipis. Dulu ada kisah misalkan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, ketika dalam satu peperangan misalkan, yaitu dalam suatu pertempuran, ketika hampir musuhnya itu terjatuh, kemudian Sayyidina Ali sudah mau menghunuskan pedangnya ya, tinggal nancebin aja, sudahlah kalah lah gitu ya. Akan tetapi tiba-tiba si musuhnya itu meludah gitu ya, segera meludah. Nah, kena tuh ke bagian tubuhnya Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Tidak jadi menusuknya, ya, tidak jadi membunuhnya. Nah, kaget nih musuhnya ini. Wahai Tuhan, kenapa engkau tidak jadi, padahal engkau sedikit lagi bisa membunuh saya, tapi kenapa engkau mencabut kembali, menarik kembali pedangnya? Saya khawatir kalau tadi saya membunuhnya karena Allah, karena iman, karena memang Allah menyuruh untuk membunuh orang-orang yang memerangi Islam. Tapi sekarang saya takut kalau membunuhnya saya itu karena nafsu. Yaitu apa? Engkau meludahi aku, maka aku nggak jadi. Memang tipis ini antara iman dengan nafsu pun di situ. Ya, sederhananya di situ. Itu gambarannya ya, gambarannya bagaimana betapa tipisnya gitu kan. Yang tadinya karena Allah berubah menjadi tiba-tiba karena nafsu. Nah, di sini juga sama. Ketika beramal, bagaimana sih gambaran konkretnya? Beramal itu karena iman dan beramal itu karena sisi kemanusiaan. Jadi memang dalam ibadah itu ada ibadah yang langsung sifatnya hablum minallah, vertikal kepada Allah langsung, tidak berkaitan dengan manusianya. Dan yang kedua ada beribadah itu berkaitan dengan manusia, yang biasanya sering disebut dengan muamalah. Contohnya begini muamalahnya itu. Muamalah itu adalah hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan aturan sosial masyarakat. Di dalam muamalah itu dalam konteks dunia pendidikan, itu masuk wilayah muamalah. Konteks politik itu dunia muamalah. Nah, dalam Islam, muamalah ini nanti bisa bernilai di hadapan Allah jika muamalah ini pertama diniatkan di dalam selama aktivitas itu adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Kembali kepada niat, mencari ridho Allah. Jadi bermuamalahnya itu karena diperintah oleh Allah. Ya. Seperti misalkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal.
ya, untuk saling mengenal. Tapi ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kita berkenalan dengan siapapun dibatasi oleh Allah, yang mulia di hadapan Allah itu bukan perkenalannya, tapi nilai ketakwaannya, imannya maksudnya di situ. Nah, oleh karena itu maka ketika Allah menyuruh kita bermuamalah, di dalam muamalah itu tentu ada proses saling tolong-menolong, maka pastikan pertama, muamalahnya, keterikatan berhubungan interaksinya itu harus dibingkai dalam rangka perintah Allah. Jadi Allah sudah menyuruh kita untuk apa? Berbaur di situ, ya, berkomunikasi di situ. Ya, seperti yang pertama. Yang kedua, prinsipnya dalam selama muamalah adalah saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri misalkan, ya. Tolong-menolongnya itu dalam hal kebajikan, yaitu ketentuan Allah. Dan tidak boleh tolong-menolong dalam kemaksiatan. Ya, la ta'ata fi maksiatil mahwa. Tidak ada kemaksiatan yang akan ujungnya menolong-menolong dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang menyuruh bersama-sama untuk bermaksiat, jelas dilarang dan wajib kita menolaknya. Nah, ini kaidah-kaidah ini sebenarnya. Nah, kemudian di dalam penilaiannya dari hadapan Allah itu bagaimana lagi? Yaitu bahwa kalau kita menolong itu harus yakin diperintah oleh Allah. Dasarnya adalah suruhan Allah. Itu yang disebut dengan landasan imannya. Nah, kalau tidak, ya sama dengan orang yang duduk di masjid. Ya, duduk di masjid. Ada orang yang duduk di masjid berniat i'tikaf, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ada orang yang berniat datang ke masjid hanya sekedar tiduran misalkan. Itu juga sama niat itu, ya. Membedakan. Kalau yang pertama iman datang ke masjid ini beribadah kepada Allah, ada orang datang ke masjid untuk berbuat maksiat misalkan untuk ngambil keropak dan seterusnya. Nah, ini juga jelas ada perbedaan, ya. Jadi singkatnya Bapak Ibu, amalan yang dilandasi dengan keimanan itu artinya amalan yang didasarkan pada prinsip adanya ketaatan kepada Allah, merasa dititah oleh Allah, ya. Ini Allah menyuruh saya untuk menolong kepada sesama. Catatannya kata Allah wa ta'awanu 'alal birri, dalam hal kebaikan, tidak boleh keluar dari itu. Nah, yang kedua, kalau spontanitas boleh dari awal itu memang perlu spontanitas ada, ya. Nah, awalnya memang kita tidak ngaitkan dulu dengan perintah Allah, dengan ini mungkin biasa saja. Bisa saja di awalnya, tapi seiring waktu tetap kita harus apa? Mendalami keilmuannya. Untuk apa? Membersihkan dan sekaligus meluruskan amalan itu. Ya, mudah-mudahan yang sekarang kita sudah lakukan, mungkin kita akan ada responnya cepat, ya. Ada orang yang perlu tolong, kita segera tolong, ya. Spontanis aja kemanusiaan, mungkin di awal seperti itu, nggak apa-apa lanjutan aja dulu. Tetapi seiring waktu perlu dibenahi, diluruskan. Oh, ternyata menolong itu harus dikaitkan dengan adanya merasa, ya, merasa diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ya kejujuran berkas PNS segala macam, administrasi segala macam. Jadi memang ya dalam realitanya kejujuran ini ada kejujuran yang sifatnya kebohongan tentunya, berkaitan dengan perbedaannya adalah bohong tentu ya. Ada yang berkaitan substantif, ada yang berkaitan administratif tentu. Idealnya memang kita harus mengedepankan kejujuran itu dalam konteks ini kedua-duanya. Substantifnya iya, administratif juga iya. Tapi terkadang kita ini dilema ya, terutama di dunia akademik juga, di perkantoran juga, ya mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan. Satu sisi secara substantif kita tidak melakukan suatu tindakan kebohongan, ya, artinya jujur. Tetapi secara administratif terkadang kita melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, jika tidak dilakukan pun juga lebih berbahaya lagi. Maka ada nanti kena kaidah ad-darurah tubihul mahdharah, ya. Jika memang tidak bisa mengedepankan dua aspek kejujuran ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dan jika juga ditinggalkan dua-duanya akan mendatangkan bahaya lebih besar, maka sifatnya adalah kena satu kaidah ad-darurah tubihul mahdharah. Lakukan saja itu, ya. Yang penting secara substantif tidak berbuat bohong, walaupun secara administratif terkadang kita ada peralihan tangan segala macam itu. Ya, mudah-mudahan ini masuk kategori ma'fuwan lah. Kita berharapnya seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana ciri-ciri amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin secara umum seseorang ketika diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada yang tahu persis sama, ya, yang tahu persis pada intinya, ya. Tetapi secara umum yang pertama
bahwa amalan seseorang itu diterima oleh Allah itu ketika dia beramal, ketika beramal itu tidak berharap apapun lagi kecuali harapannya ridho Allah. Secara nampak bagaimana? Nah ini mungkin dampaknya secara kasat matanya seperti apa? Ketika dia beramal, dia sudah tidak mengharapkan dari sisi kemakhlukan. Misalkan dia bersedekah, sudah tidak ada lagi, ya tidak tercermin indikasi-indikasi dia ingin mendapatkan balasan umpamanya. Bahkan ucapan terima kasih Bu barangkali ya tidak terlalu diharapkan seperti ini gitu kan. Terlebih ketika tidak mendapatkan ucapan harapan kita marah-marah, kita ngedumel misalnya auzubillahi min dzalik kan seperti itu. Nah, itu mungkin gambaran secara konkretnya. Kenapa? Karena itu sudah mencerminkan dia beramal semata-mata bukan untuk mendapatkan balasan dari seseorang, tetapi semata dari Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia amalnya meningkat terus. Kenapa? Karena salah satu inna min thawabil hasanat al-hasanatu ba'daha. Di antara pahala, kebaikan, balasan dari Allah terhadap satu perbuatan baik, yaitu adanya kemudahan untuk melakukan perbuatan kebaikan berikutnya. Nah, jadi bisa jadi amalannya diterima oleh Allah, kemudian Allah ingin membalasnya kebaikan itu, maka salah satu indikasi balasannya di dunia adalah adanya kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Inna min thawabil hasanat as-sanatu ba'daha. Ya, di antara kebaikan yang Allah berikan sebagai pahala kepada orang yang berbuat baik, adanya kemudahan untuk berbuat baik berikutnya. Sebaliknya, sanksi yang akan Allah berikan kepada orang yang berbuat kesalahan atau kemaksiatan, di antaranya, inna min uqubatis sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Ya, yang ini yang tidak terasa barangkali. Hukuman yang Allah berikan kepada orang berbuat sebaliknya, amalan tidak baik, yaitu amal kemaksiatan, maka Allah akan memberikan kemudahan berbuat keburukan berikutnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Ya, jadi kadang-kadang kan kalau orang sekarang melihat sanksi Allah itu besar gitu kan, fenomena besar, ternyata tidak selama itu. Ada kalanya yang tidak terasa, yaitu apa? Kemudahan. Korupsi 1 juta, oh lancar, Allah mudahkan 10 juta, Allah mudahkan 100 juta, Allah mudahkan miliaran, nauzubillahi min dzalik. Mungkin bisa seperti itu ya, sanksi-sanksi dari Allah itu. Yang tidak terasa, yang tidak pahami selama ini oleh kita semuanya tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah sangat bagus ya pencerahannya ya, sudah mencakup juga. Sebetulnya ada pertanyaan di bawah yang juga sangat terkait barusan Ustaz, jadi waktu kita sudah habis. Mohon Ustaz ini mungkin setengah menit bisa merespons sedikit dari Bu Sri Elvina. Sebetulnya sudah Ustaz jelaskan barusan, hanya kasusnya yang berbeda karena memang menyangkut ya banyak hajat kita. Bagaimana kalau dalam penelitian itu membeli alat-alat bahan-bahan itu ya terpaksa seperti Ustaz sampaikan tadi itu secara administratif kadang-kadang tidak sama gitu ya. Usulannya membeli bahan kimia, ternyata implementasinya malah membelikan kandang domba misalkan begitu ya. Mungkin begitu maksudnya. Iya, iya. Ya, itulah yang kadang-kadang saya salah satu faktor yang agak sedikit saya itu kurang ini ya. Kejadian seperti itu memang itu kan, pembelian seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab, memang ini harus ada pemetaan ataupun ada aturan yang dibuat longgar ya. Ya, dikatakan benar, realitanya kan seperti begitu ya Ustaz ya, gimana juga dikatakan tidak benar, kebutuhannya juga tuntutannya seperti begitu. Jadi kalau menurut saya memang satu ini PR kita bersama ya, betapa pentingnya itu memberikan sebuah rumusan dalam konteks ini supaya tidak dibiasakan, dilatih untuk berbuat bohong dari si administratif. Sebab kalau administratif saja sudah berbuat bohong, khawatir akan berindikasi kepada substantif nanti ujungnya. Orang akan semakin mudah dan sudah menjadi terbiasa. Padahal ini sesuatu yang bisa kita buat sebenarnya ya, peraturan yang lebih longgar, yang lebih sesuai dengan peruntukannya. Jadi pertama, kalau itu masih jalan ya jangan lupa sering-sering bertaubat saja di hadapan Allah gitu ya. Sambil kita berjalan untuk mencoba merumuskan bersama-sama dengan para penentu kebijakan agar betul-betul tidak menggiring kita suasana melatih untuk ketidakjujuran tadi ya. Walaupun tadi secara administratif kalau memang betul-betul kondisi sangat tidak bisa sama sekali,
dirubah di macam mungkin masih kategori ad-daruratu bil madhurat. Tapi kalau sudah menjadi rutin tiap tahun, nampaknya kaidah itu sudah nggak bisa berlaku nampaknya ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, saya kira sangat implementatif apa yang kita bahas hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, waktu sudah lewat, mohon maaf waktu lewat 5 menit dan Ustadz agendanya sebenarnya sangat padat hari ini. Jadi kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khair sebesar-besarnya pada Ustadz Furqon yang hari ini sangat mencerahkan dan sangat berkaitan dengan hal-hal yang ada keseharian kita. Nah Bapak Ibu, kami juga aturkan terima kasih ya karena pagi ini sangat penting ya topik yang disampaikan Pak Ustadz Furqon. Antara lain tidak bisa saya simpulkan tentunya, antara lain tentang tauhid yang menjadi dasar pokok bagi kita untuk melakukan segala aktivitas, jadi tidak hanya ibadah makhluk itu saja, seluruhnya ternyata harus didasari dengan tauhid tadi. Contohnya al-basar ya, tadi beliau menyampaikan salah satunya tentang sifat Allah. Sifat Allah itu harus kita imani. Al-basar misalkan, melihat. Jadi kalau kita begitu melihat, yakin bahwa Allah memang melihat. Mungkin semua pertanyaan tadi itu akan menjadi lebih mudah diadaptasi gitu ya. Ketika mau menulis kwitansi, oh ternyata bukan begini. Pasti Allah menulis saat saya melihat. Jadi memang luar biasa dampak dari tauhid ini ketika kita sudah implementasikan. Insya Allah dia akan menggiring aktivitas-aktivitas kepada yang diridai Allah. Kemudian tadi juga tentang harta juga sempat dibahas sangat penting memang tentang harta ini, tentang income, bagaimana mencari nafkah juga semuanya harus didasari dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang namanya harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Jadi memang luar biasa Bapak dan Ibu tentang harta ini sangat penting. Makanya beliau tadi sangat menekankan pada kita bagaimana mencari nafkah, bekerja juga harus didasari dengan ketaatan pada Allah, dengan pengabdian pada Allah, sehingga sumbernya dan penggunaannya itu sesuatu yang juga bisa kita pertanggungjawabkan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin karena waktu sudah banyak terpakai dan sampai saat ini Pak Amiruddin tidak bisa masuk, beliau menyampaikan pesan dan salam pada Pak Ustadz Furqon serta kita semua. Dan mengaturkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu serta Ustadz hadir pada hari ini. Oleh karena itu mohon Pak Juber bisa menampilkan ucapan terima kasih untuk Ustadz. Mohon dapat diterima Ustadz walaupun hanya dalam bentuk virtual ya ucapan terima kasihnya. Sama-sama, jazakallah, sama-sama. Iya, baik Bapak dan Ibu semua, inilah akhir pertemuan kita OAC ke-55 pagi ini, dan insya Allah Bapak dan Ibu kami selalu akan mengirim ya undangan kepada Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir. Jadi dipersilakan mengisi daftar hadir, dan juga bagi Bapak Ibu yang kebetulan belum menyimpan nomor panitia, sebaiknya menyimpan di HP masing-masing nomor kontak 08 11 11 9407. Nah, jadi nomor ini kalau disimpan itu akan memudahkan untuk menerima undangan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau belum save ya, belum save nomor itu, silakan save. Jadi nanti akan mudah mendapat undangan OAC. Karena sekali 15 kadang-kadang kita lupa jadwalnya. Silakan di save itu. Dan hadir tidak hadir sih itu tentunya sangat sesuai kondisi kita hari itu. Baik Bapak dan Ibu, itu saja mungkin yang bisa kami pandu pagi ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Furqon. Semoga Ustadz sehat sekeluarga. Amin, dan juga amin. Bapak dan Ibu seluruhnya di berbagai daerah di Indonesia, semoga sehat walafiat dan selamat berkarya hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ustaz. Terima kasih Ustadz Furqon. Selamat Mohon melanjutkan pamit ya, perjalanan. mohon pamit. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nah, atur nuhun Pak Yan. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Sujono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Darso. Sehat ya Pak. Terima kasih Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Ya Bu, Rohayati. Mudah-mudahan bisa hadir lagi ya Bu nanti ya Bu. Amin, amin.